Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuni Mumtahana dari Keperawatan tingkat 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang anti gaya konsumtif. Gaya hidup modern saat ini sering diasumsikan sebagai gaya hidup konsumtif yang hanya menghamburkan uang. Apakah benar seperti ini yang terjadi? Nah, perubahan zaman yang semakin maju dan modern tentunya mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Sebenarnya, gaya hidup modern merupakan kebiasaan atau pola tingkah laku terbaru sehari-hari manusia yang sesuai dengan tuntutan zaman, seperti hidup dengan lebih menghargai waktu, terbuka terhadap perkembangan dan perubahan teknologi, hingga belajar hal-hal baru. Memang tidak sedikit gaya hidup modern ini ditandai juga dengan gaya hidup konsumtif, mewah, individualis, ataupun semua yang serba instan. Bagi sebagian orang, gaya hidup konsumtif dapat memberikan kebahagiaan, kepuasan, dan kenikmatan tersendiri yang sebenarnya sifatnya hanya sementara. Tapi tanpa disadari dan dilakukan terus-menerus, gaya hidup ini dapat membuat kesehatan, keuangan, dan mental kamu kurang baik. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kamu lebih bisa mengendalikan diri dan menghindari gaya hidup konsumtif. Yang pertama, membuat prioritas kebutuhan. Langkah awal untuk menjauhi gaya hidup hedon adalah dengan menyusun daftar kebutuhan prioritas. Buatlah daftar prioritas tersebut, kemudian tanamkan dalam pikiran bahwa kamu harus lebih memprioritaskan hal tersebut daripada lainnya. Jadi, ketika timbul hasrat membeli sesuatu di luar kebutuhan, kamu bisa lebih berpikir panjang. Apakah barang tersebut masuk daftar prioritas kebutuhan atau hanya keinginan belaka? Yang kedua, menabung dan investasi. Untuk orang yang memiliki gaya hidup konsumtif, biasanya sangat sulit untuk menabung atau investasi karena sebagian besar penghasilannya dialokasikan untuk memenuhi gaya hidup. Nah, padahal menabung dan investasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang, seperti biaya pendidikan anak, membayar DP rumah, atau persiapan dana pensiun. Menabung tidak harus dalam jumlah yang banyak. Kamu bisa kok menyisihkan 10 atau 30% penghasilan per bulan untuk pos keuangan ini. Yang ketiga, minimalkan penggunaan kartu kredit. Hal penting yang harus benar-benar kamu ingat adalah kartu kredit merupakan alat pembayaran, bukan alat hutang. Gunakanlah kartu kredit dengan bijak dan manfaatkan promo atau diskon yang diberikan oleh bank penyedia kartu kredit agar pengeluaran kamu bisa lebih hemat. Jangan malah terayu untuk membeli barang-barang tidak esensial dengan kartu kredit. Perlu diingat, dalam perencanaan keuangan, proporsi yang ideal untuk pos hutang maksimal sebesar 30% dari penghasilan setiap bulan. Jika lebih dari itu, keadaan keuangan kamu bisa goyah dan berpotensi mengalami masalah keuangan. Yang keempat, kurangi cuci mata offline ataupun online. Jalan-jalan atau cuci mata kini tidak hanya bisa dilakukan di mall. Semenjak pandemi COVID-19 ini, godaan belanja online jauh lebih besar karena tidak butuh effort banyak saat belanja, tapi justru hal ini bisa memicu gaya hidup hedon. Niat awalnya hanya sekedar cuci mata virtual, banyak loh yang berakhir dengan check out belanjaan. Sebenarnya boleh saja sih belanja online itu, asalkan barang tersebut merupakan kebutuhan, bukan sekadar iseng atau karena dibeli karena lucu ataupun diskon dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, beramal dan bersedekah. Cara yang satu ini memang terlihat religi, namun tidak kalah ampuh untuk mengubah perilaku konsumtif. Dengan beramal dan bersedekah, berarti kamu telah berbagi dengan orang-orang lain yang membutuhkan, dan dari segi mental, berbagi dengan orang lain akan memberikan kamu perasaan bahagia dan nyaman, sehingga dapat lebih mengendalikan keinginan untuk hidup hedon. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.